Haddatsana Qutaibatu bnu Sa'idin. Haddatsana Jarirun anil A'masi an Abi Sholihin an Abi Hurairata qala berkata sopo Abi Hurairah. Qala bersabda sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna sesungguhnya lillahi iku bagi Allah sopo malaikatan malaikat. Jadi sungguh Allah itu punya malaikat. Yatufuna yang berkeliling mereka. Yatufuna itu kalau kaitannya dengan haji maknanya tawaf. Kalau di sini kan tidak ada kaitannya dengan haji, sehingga maknanya adalah berkeliling mereka fituruk di jalan-jalan. Jadi keliling di jalan-jalan itu. Yaltamisuna mencari mereka malaikat ahlad dzikri pada ahli dzikir. Dzikir di sini bukan hanya dzikir wiritan, itu bukan. Ya termasuk mengaji, ya, termasuk mencari ilmu, termasuk baca Al-Qur'an, termasuk ya wiritan itu sendiri, ya, termasuk baca sholawat dan lain-lain. Fa'idha wajadu, maka ketika menemukan mereka malaikat qauman pada suatu kaum, yadkuruna yang mengingat mereka kaum Allah pada Allah, tanah tahu maka saling memanggil mereka. Halumu kemarilah kalian. Jadi halumu bermakna ta'alau, kemarilah kalian. Ila hajatikum pada keperluan kalian. Artinya kemarilah, ini loh yang kalian cari. Jadi ketika malaikat tersebut menemukan ahli dzikir di suatu tempat, mereka memanggil memanggil malaikat-malaikat yang lain. Halumu ila hajatikum, kemarilah, ini loh yang kalian cari. Ya, butuh kalian kan nyari orang-orang yang dzikir, orang-orang yang ngaji, ya ini. Ya. Qala bersabda sapa Rasul, fayakufunahum maka mengelilingi mereka malaikat hum pada mereka ahli dzikir. Jadi fayakufunahum itu yatufuna wa yaduruna haulahum. Jadi mereka berkeliling, berputar di sekitar ahli dzikir itu. Jadi dikelilingi, diputeri gitu. Bi ajnihatihim dengan sayap mereka. Ila sama dunia pada langit dunia. Jadi artinya adalah yaduruna ajnihatahum haulad dzakirin. Jadi mereka ya memutarkan, ya, mengelilingkan sayap mereka di sekitar orang-orang yang dzikir itu. Jadi ba itu litakdiyah. Ya. Nah kalau menurut At-Tibi ad-Dohir, kalau sesuai dohirnya hadis ini, innaha lil isti'anah kama fi qaulika katabtu
atau kata bekta bil kolam. Nah, kalau menurut At-Tibi secara dohirnya hadis bak ini untuk isti'anah, seperti kalau kamu mengatakan aku menulis dengan pena. Umpama kamu tidak mengatakan dengan pena, itu orang-orang ya sudah tahu kalau kamu nulis itu pasti dengan pena, kan gitu loh. Nah, gitu. Jadi seperti kalau kamu mengatakan aku menulis dengan kolam atau dengan pena, ya. Walaupun kamu tidak mengatakan dengan pena, orang-orang ya sudah tahu kalau kamu nulis itu pasti dengan pena. Sama seperti malaikat berkeliling dengan sayap mereka, umpama tidak ada bi ajnihatihim, ya ini sudah mafhum kalau malaikat keliling itu pasti dengan sayapnya. Ya, ila sama dunya, pada langit dunia. Ya, pada langit dunia. Jadi lafadznya ilas sama dunya. Jadi mereka berkeliling mengelilingi ahli dzikir dengan sayap mereka itu sampai langit dunia. Jadi memang malaikat itu ya seperti itu. Jadi pasti ada kaitannya dengan sayapnya itu. Seperti kita menulis pasti ada kaitannya dengan pena. Nah, itu. Kala bersabda sopo Rasul. Fayas aluhum, maka bertanya hum pada mereka sopo rabbuhum, Tuhan mereka. Azza yang maha mulia, wajalla dan maha agung. Kemudian para malaikat itu ditanya oleh Tuhan mereka yang maha mulia dan maha agung. Wahwa, dan utawi Rabbuhum atau Allah iku a'lamu, lebih tahu sapa Allah minhum, daripada mereka malaikat. Aslinya Allah itu lebih tahu daripada para malaikat tentang keadaan orang-orang yang ingat pada Allah itu. Jadi a'lamu minal malaikati bihalid dzakirin. Jadi Allah lebih tahu daripada para malaikat tentang kondisi orang-orang yang mengingat Allah. Allah menanyakan ma apa, yakulu yang berkata sopo ibadi, hamba-hambaku. Nah, mereka itu sedang berkata apa hamba-hambaku itu? Qalu, berkata mereka, yakuluna, berkata mereka hamba, saya ulang ya. Qalu, berkata mereka para malaikat. Yakuluna, berkata mereka ahli dzikir, yusabbihunaka, seraya mensucikan mereka ahli dzikir kepada engkau Allah. Ini membaca subhanallah. Atau kalau ini kondisi mengaji, ya menjelaskan tentang kesucian-kesucian Allah. Wa yukabbirunaka, dan mengagungkan mereka ahli dzikir kepada engkau Allah. Ini membaca Allahu Akbar. Ini kalau kondisi mengaji, ya menjelaskan tentang kebesaran-kebesaran Allah. Wa yahmadunaka, dan memuji mereka
ahli dzikir kepada engkau Allah, ya. Membaca alhamdulillah. Jadi mereka mengatakan subhanallah wallahu akbar walhamdulillah. Wa yumajjidunaka, dan mengagungkan mereka ahli dzikir kepada engkau Allah. Ya. Nah, di dalam riwayat lain lafadznya wa yuhallilunaka, itu membaca tahlil atau mengesakan mereka kepada engkau. Kalau lafadznya wa yuhallilunaka itu membaca la ilaha illallah atau menjelaskan tentang la ilaha illallah itu. Dan di sebuah hadis riwayat dari Al-Bazar dari Anas itu lafadznya yu'adzimuna alaika. Jadi mereka mengagungkan nikmat-nikmat engkau Allah. Wayat luna kitabaka, mereka membaca kitab engkau. Wa yusalluna ala nabiyika, mereka juga membaca sholawat atas nabi engkau. Ngaji hadis itu kan juga baca sholawat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kan baca sholawat juga. Ya, wayas alunaka, dan minta mereka kepada engkau. Juga nanti biasanya ya ditutup dengan doa, atau mungkin di tengah-tengah itu ya ada yang berdoa minta apa gitu. Qala, bersabda sopo Rasul, fayaqulu, maka berfirman sopo Allah, hal ra'auni, apakah melihat mereka ni padaku? Lah ya kok mereka mau-maunya mensucikan, mengagungkan, memuji, ya, baca tahlil dan lain-lain. Apa mereka itu melihat aku? Qala, bersabda sopo Rasul, fayakuluna, maka berkata mereka para malaikat, la wallah. Jadi la ini bisa masuk la qasam atau bisa masuk la bermakna tidak. La wallah gitu. Demi Allah gitu. Langsung dimakna la wallah, demi Allah. Jadi lanya tidak bermakna tidak, atau la bermakna tidak gitu, itu juga bisa, wallahi, demi Allah. Silahkan sak karpe sampean kono. La ini mau sampean makna tidak ya oleh, atau langsung la wallah, demi Allah, itu juga boleh. Maro'auka, tidak pernah melihat mereka kepada engkau. Ya, seumur-umur mereka ya tidak pernah lihat jenengan. Ya, lah ya kok mau-maunya itu tidak pernah lihat engkau. Cuma diceritani bahwa ada Allah yang begini-begini, mereka percaya. Qala, bersabda sopo Rasul, fayaqulu, maka berfirman sopo Allah, wa kaifa, dan bagaimana, lau ra'auni, seandainya melihat mereka nih padaku. Lah ya, mereka ndak lihat aku saja mau-maunya mengagungkan aku. Gimana kalau mereka itu melihat aku? Qala, bersabda sapa Rasul, yakuluna, berkata mereka para malaikat, lau ra'auka, seandainya melihat mereka ahli dzikir kepada engkau Allah. Jawabnya kanu, maka ada mereka ahli dzikir iku asada, lebih sangat atau lebih luar biasa, laka, kepada engkau Allah, apanya, ibadatan, ibadahnya, wa asada, dan lebih sangat atau lebih luar biasanya, atau lebih luar biasa,
laka bagi engkau apanya tamjidan mengagungkannya, wa aksara dan lebih banyak, laka bagi engkau Allah apanya tasbihan mensucikannya. Nah, seandainya mereka melihat engkau ya Allah, pasti mereka lebih luar biasa pada engkau ibadahnya, lebih luar biasa pada engkau mengagungkannya, dan lebih banyak pada engkau mensucikannya. Qala bersabda sapa Rasul, yaqulu berfirman sapa Allah, fama maka apa, yas'aluni meminta mereka ni padaku. Lah mereka mau seperti itu tuh sebenarnya mereka minta apa dariku? Ya, mereka minta apa dariku? Qala bersabda sapa Rasul, yas'alunaka minta mereka kepada engkau al jannata pada surga. Nah, mereka itu ya minta surga itu, gitu. Jadi kita tidak perlu terpengaruh omongannya tukang syair yang nggak jelas-jelas itu. Jika surga dan neraka tak pernah ada, nah, apakah kita masih mau bersujud kepadanya? Itu omongan seandainya itu jangan digubris. Yang jelas surga itu ada dan itu rahmatnya Allah. Kalau Allah merahmati pasti memberi surga, wis gitu saja. Ya, kalau kita berharap rahmatnya Allah, ya surga itu memang rahmatnya Allah kok. Ya, yang dicari ya surga itu. Ya, kita ngaji, kita tadabbur, ya, kita mikir, kita zikir, wiritan dan lain-lain. Yang memang yang kita cari itu surga ini. Gitu. Surga ini. Ya sudah, ndak usah diande-ande bagaimana, itu ndak usah. Ndak usah mikir seandainya surga ndak ada, ndak usah bilang seandainya, wong jelas surga itu ada kok. Masih pakai diande-ande. Kala bersabda sapa Rasul, yaqulu berfirman sapa Allah, wahal ro'auha dan apakah melihat mereka pada surga. Loh, mereka minta surga itu, apa mereka pernah lihat surga? Kala bersabda sapa Rasul, yaquluna berkata mereka para malaikat, la wallah, la tidak, wallah demi Allah, atau la wallah demi Allah, itu aja. Ya Rabbi, he Tuhan saya, maro'auha tidak pernah melihat mereka pada surga. Mereka itu ya sebenarnya tidak pernah melihat surga sama sekali. Mereka cuma diceritai sama nabinya, ya, sama guru-gurunya, itu, sama orang tuanya bahwa ada surga gitu. Terus mereka percaya. Terus mau berdoa, mau mengagungkan, mensucikan gitu. Kala bersabda sapa Rasul, yaqulu berfirman sapa Allah, fakaifa maka bagaimana, lau annahum seandainya sesungguhnya mereka iku ra'auha melihat mereka pada surga. Nah, kira-kira seandainya mereka melihat pada surga itu gimana? Kala bersabda sapa Rasul, fayakuluna maka berkata mereka para malaikat, lau annahum seandainya sesungguhnya mereka iku ra'auha melihat mereka pada surga, jawabnya kanu maka ada mereka iku asadda lebih sangat atau lebih luar biasa
alaiha atas surga apanya hirson, ya, keinginannya, wa asada dan lebih luar biasa atau lebih sangat, laha pada surga apanya tolaban, mencarinya, ya, mencarinya, wa a'dhama dan lebih besar, fiha di dalam surga apanya rogbatan, senangnya. Kalau mereka lihat surga betul, mereka pasti itu lebih luar biasa, inginnya lebih luar biasa, mencarinya lebih besar, kecintaannya pada surga itu. Qala berfirman sapa Allah, famimma maka dari apakah, ya ta'awaduna minta perlindungan mereka. Nah, minta perlindungan mereka itu dari apa? Jadi mereka kan juga doa a'udzubillah min apa, ya, a'udzubillah min apa itu kan. Qala bersabda sapa Rasul, yakuluna berkata mereka para malaikat minan nar, dari neraka. Minta perlindungan dari neraka itu. Yes, intinya ya itu. Kalau dalam doa itu minta agar dilindungi dari kefakiran, dilindungi dari kemiskinan, dilindungi dari sakit, dilindungi dari hal-hal yang buruk. Karena hal-hal yang buruk itu ya bisa mengantarkan seseorang ke neraka soalnya. Itu loh. Jadi ya salah satu penjelasannya begini. Orang itu kalau sakit, miskin, nggak punya uang, keluarganya nggak ngurusi, itu kan sedih, susah, marah, kan campur jadi satu. Nanti ujung-ujungnya memberontak terhadap qadar. Kalau memberontak terhadap qadar ya sudah, imannya terhadap qadar hilang, rukun imannya hancur, menggugat qadar. Sementara qadar itu Allah yang menciptakan. Ya sudah, ada masalah dengan rukun imannya, akhirnya masuk neraka. Simpelnya seperti itu. Ya. Qala bersabda sapa Nabi, fayaqulu maka berfirman sapa Allah, wahal ra'auha dan apakah melihat mereka pada neraka, kok mereka minta perlindungan dari neraka. Qala bersabda sapa Rasul, yakuluna berkata mereka para malaikat, la tidak, wallah demi Allah, atau la wallah demi Allah. Mara'auha tidak pernah melihat mereka pada neraka. Ya mereka itu tidak pernah lihat neraka, tidak pernah. Ya cuma diceritani sama gurunya lagi itu. Ya. Qala bersabda sapa Rasul, yaqulu berfirman sapa Allah, fakaifa maka bagaimana, laura auha seandainya melihat mereka pada neraka, seandainya mereka lihat neraka betul itu, kira-kira gimana? Nah, ya. Qala bersabda sapa Rasul, yakuluna berkata mereka para malaikat, laura auha seandainya melihat mereka pada neraka, jawabnya kanu maka ada mereka iku asada lebih sangat, minha dari neraka apanya, firoron larinya, firoron larinya, wa asada dan lebih sangat, laha bagi neraka apanya, makhofatan takutnya atau rasa takutnya. Nah, ini semua memang
dilakukan oleh Allah, ditanyakan oleh Allah kepada para malaikatnya sebagai perhatian. Jadi wahadza kulluhu fihi tafri'un lil malaikati wa tanbih ala anna tasbiha bani Adam wa takdisahum a'la wa asrofa min takdisihim. Ya. Jadi ini semua dilakukan oleh Allah, ditanyakan oleh Allah kepada para malaikat agar menjadi perhatian bagi para malaikat itu bahwa tasbihnya anak Adam, tasbihnya manusia, takdisnya manusia, manusia mensucikan pada Allah itu derajatnya lebih lebih mulia daripada tasbihnya malaikat. Kenapa? Malaikat mensucikan Allah ya wajar, mereka bisa melihat Allah. Mereka bisa melihat surga, bisa melihat neraka. Lah kalau anak Adam, mereka tidak pernah lihat Allah, tidak pernah lihat malaikat, tidak pernah melihat surga, tidak pernah lihat neraka. Tapi nyatanya mau bertasbih, itu kan luar biasa. Li husuli hadza fi alimil ghaib ma'a wujudil mawani was sawarif. Ya. Karena ya itu tadi, mereka itu mau bertasbih, anak Adam itu mau bertasbih, sementara mereka untuk melihat Allah itu ada penghalangnya. Mereka itu tidak bisa lihat Allah. Ya. Wa kusuli dzalika lil malaikah fi alimis syahadah min ghairi sharif. Sementara malaikat sangat wajar untuk mengagungkan Allah, mensucikan Allah. Malaikat itu bisa melihat Allah betul, ya kan? Bisa melihat Allah, lihat surga, bisa lihat neraka. Jadi sangat wajar. Jadi ibadahnya manusia itu jauh lebih istimewa daripada ibadahnya para malaikat. Tidak pernah lihat Allah, tidak pernah lihat surga, tidak pernah lihat neraka, itu aja mau ibadah. Apalagi kalau lihat, itu loh. Kala bersabda sapa Rasul, fayaqulu maka berfirman sapa Allah, faushidukum, maka mempersaksikan aku Allah kum pada kalian para malaikat, kalian harus menyaksikan loh ya, ini kupersaksikan pada kalian bahwa ani sesungguhnya aku Allah iku qad ghafartu, sungguh mengampuni aku lahum untuk mereka ahli zikir itu ya, ahli zikir dosanya aku ampuni. Nah, zikir itu ya tentunya harus lahir batin. Ngaji itu juga harus lahir batin. Ya. Kala bersabda sapa Rasul, yaqulu maka berkata sapa malakun, seorang malaikat, minal malaikati dari para malaikat. Lalu ada seorang malaikat itu berkata, fihim iku di kalangan mereka, fulanun utawi seseorang, laisa yang tidak ada sapa fulan iku minhum dari mereka ahli zikir. Anu ya Allah, itu di kalangan mereka itu ada satu orang yang bukan termasuk ahli zikir. Dia itu cuma nimbrung saja di situ, nongkrong di situ. Yang nggak ikut zikir, yang lain zikir, ngaji dan lain-lain, itu malah mainan HP. Ya, mainan HP atau ngalamun atau apalah. Jadi dia itu ndak ikut, ya, ndak ikut.
Inama sejatinya datang sopo fulan lihat jatin untuk suatu keperluan. Dia datang ke situ itu ya hanya ada suatu keperluan, mungkin mau nagih utang atau mungkin ya pengen nongkrong di situ, nunut wifi atau apa di situ, ya kan? Jadi tidak ada niatan ikut ngaji, ikut dzikir, itu tidak ada, ya Allah. Itu gimana itu? Ya. Jadi mereka mengatakan Robbi fihim fulanun abdun khotta'un inama marra fajalasa ma'ahum. Itu si orang itu ya seorang hamba, yes biasa, yes banyak salahnya, yang enggak ada niatan dzikir. Innama marra fajalasa ma'ahum. Dia itu ya hanya lewat nongkrong duduk di situ. Qala berfirman sapa Allah, hum utawi mereka ahli dzikir iku al julasa, orang-orang yang duduk, layasko yang tidak celaka, bihim dengan keberadaan mereka, julasa atau ahli dzikir, sopo jalisuhum teman duduk mereka. Jadi yang namanya ahli ngaji, ya, ahli dzikir itu adalah kumpulan orang-orang yang duduk, yang mana teman duduk mereka itu tidak celaka. Artinya, wis nggak apa-apa, saya ampuni sekalian walaupun dia cuma duduk-duduk nongkrong, itu tidak masalah, tak ampuni sekalian.